Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Selamat datang di channel media dakwah dan tarbiyah. Pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama belajar materi pembelajaran dengan judul kaidah amar dan nahi. Karenanya pada anak-anakku yang belajar di Madrasah Negeri 2 Tapin, khususnya kelas 12, pada kesempatan kali ini kalian silahkan kembali untuk memperhatikan dan mempelajari bersama materi terkait dengan kaidah amar dan nahi. Silahkan kalian buka buku LKS kalian sambil belajar dan mendengarkan dari apa yang Bapak akan jelaskan nantinya. Baiklah, kita mulai. Bab ke-6 yaitu adalah bab kaidah amar dan nahi. Dari segi kebahasaan, mungkin kalian pernah belajar di pelajaran bahasa Arab. Amar dan nahi ini adalah dua kata yang saling bertolak belakang atau dua kata yang berlawanan, yaitu amar itu adalah perintah, sedangkan nahi itu adalah larangan. Kemudian kalau dari segi fikih nanti mungkin juga akan dijelaskan terkait dengan kebahasaannya, karena kita ikuti daripada pembelajaran kali ini. Ringkasan materi. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ajaran kepada seluruh umat manusia. Di antara ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu berbentuk perintah, yaitu tadi amar, dan larangan, yaitu tadi adalah nahi. Dalam kaidah usul fikih, perintah dan larangan disebut dengan istilah kaidah amar dan nahi. Ajaran yang berbentuk amar atau perintah harus dikerjakan, harus dilaksanakan, harus dilakukan. Adapun ajaran yang berbentuk nahi, larangan, itu harus ditinggalkan, harus dijauhi, harus jangan sampai kita melaksanakannya atau melakukannya. Sebagai umat Islam, kita harus memahami kaidah amar dan nahi sehingga dapat mengamalkan ajaran sesuai ketentuan daripada agama Islam. Itu adalah ringkasan daripada materi yang akan kita bahas bersama kali ini. Berikutnya masuk bagian A, yaitu amar. Definisi amar menurut bahasa, amar berarti perintah, suruhan, ya, sesuatu yang harus kita laksanakan, dan kita perbuat, itu adalah amar. Arti amar menurut istilah sebagai berikut, yaitu lafzun yutlabu bihil a'la mimman huwa adna minhu fi'lan ghairu kafin. Artinya suatu lafaz yang dipergunakan oleh orang yang lebih tinggi derajatnya, yaitu lebih tinggi kedudukannya, kepada orang yang lebih rendah untuk meminta bawahannya, artinya orang yang lebih rendah daripada kita, maksudnya daripada orang tersebut, untuk mengerjakan suatu pekerjaan yang tidak boleh ditolak, tidak boleh kita itu tidak mengerjakannya. Itu adalah maksud daripada amar dari segi istilah. Lafaz amar adalah tuntutan perbuatan dari orang yang lebih tinggi tingkatannya, artinya kedudukannya, kepada orang yang lebih rendah tingkatannya atau kedudukannya. Dalam konteks Islam, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Tuhan kita, memiliki kedudukan yang lebih tinggi. Artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala berada pada tingkat yang lebih tinggi dibandingkan manusia. Sedangkan manusia ini adalah orang yang lebih rendah tingkatannya daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya yang kedua yaitu bentuk-bentuk amar. Bentuk-bentuk amar atau bentuk-bentuk lafaz daripada amar itu
Di antaranya yang pertama adalah fi'il amr atau perintah langsung. Misalnya kata wa yuqimu pada surah Al-Baqarah ayat 3 yang memerintahkan untuk mendirikan sholat. Nah, pada lafaz ini atau bentuk lafaz ini ada perintah daripada Allah Subhanahu wa taala kepada kita untuk melaksanakan atau mendirikan sholat. Ini bentuk perintah langsung yaitu fi'il amr. Kemudian yang kedua, fi'il mudhari. Fi'il mudhari yang bersambung dengan lam amr. Misalkan kata wal takun pada surah Al-Imran ayat 104. Kemudian yang ketiga, isim fi'il amr. Misalkan adalah alaikum anfusakum pada surah Al-Maidah ayat 105 yang artinya jagalah dirimu. Berikutnya isim masdar mengganti fi'il. Misalnya kata ihsanan pada surah Al-Baqarah ayat 83 yang artinya berbuat baik. Berikutnya kalam khobar atau kalimat berita pada surah Al-Baqarah ayat 228. Dan selanjutnya yaitu bentuk lain yang semakna yaitu lafaz daripada faradha, wajaba, kutiba, amara. Itu contoh yang terdapat pada surah Al-Ahzab ayat 50 dan surah Al-Baqarah ayat 183. Kalau di buku kalian, di buku LKS itu sudah diterangkan dan dijelaskan daripada bagian atau bentuk-bentuk lafaz amr tersebut. Mungkin silahkan dibuka kembali atau sambil membuka buku LKS kalian untuk belajar bersama. Berikutnya kaidah amr. Kaidah amr adalah ketentuan-ketentuan mujtahid dalam mengistinbatkan hukum. Jadi para mujtahid itu memiliki ketentuan, yang mana ketentuan itu disebut dengan kaidah amr dalam hal mengistinbatkan hukum. Ada berapa kaidah amr tersebut atau ada berapa bentuk kaidah amr tersebut? Di antaranya yang pertama adalah menunjukkan wajib, yaitu apabila perintah itu tidak dikerjakan akan berdosa. Maksudnya apa? Kaidah amr yang pertama ini adalah menunjukkan kepada suatu kewajiban. Karena kaidah nanti disebutkan seperti ini sebenarnya. Al-aslu fil amri lil wujub. Pada dasarnya perintah itu menunjukkan pada wajib. Arti perintah tersebut pada dasarnya atau pada asalnya adalah menunjukkan kepada perintah yang harus kita laksanakan, yang harus kita lakukan. Itu yang dimaksud adalah perintah wajib. Contohnya yaitu yang menunjukkan perintah wajib dikerjakan terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 43. Kemudian selanjutnya yang kedua, kaidah amr yang kedua yaitu menunjukkan kebolehan. Artinya apabila ada larangan lalu diperintahkan untuk dikerjakan, perintah itu boleh dikerjakan. Nah, kaidahnya seperti apa berbunyinya? Al-amru ba'dan nahyi yufidul ibahah. Artinya perintah sesudah larangan itu menunjukkan kebolehan. Nah, misalkan sebelumnya dulu ya Rasulullah SAW tidak memerintahkan untuk ziarah kubur. Lalu ada perintah setelahnya yaitu perintah untuk ziarah kubur. Maka hukum ziarah kubur tersebut menjadi boleh. Nah, kemudian yang selanjutnya kaidah amr yang ketiga yaitu menunjukkan penundaan. Artinya perintah yang tidak perlu dilakukan dengan segera. Perintah yang tidak perlu dilakukan langsung. Nah, al-aslu fil amri ini bunyi daripada kaidah yang ketiga. Al-aslu fil amri la yaqtadil fawr. Artinya pada dasarnya, pada asalnya perintah atau amar itu tidak menuntut untuk dilaksanakan segera. Misalkan perintah haji tidak dituntut untuk dilakukan segera, tetapi menunggu kepada kesanggupan, kemampuan, kesiapan,
finansialnya, materinya, ya kan? Nah, oleh karenanya haji bisa dilaksanakan apabila kepada atau orang yang mampu, artinya orang yang memiliki kesanggupan, kemampuan. Itu kaidah yang ketiga. Kaidah berikutnya itu kaidah yang keempat, menunjukkan tidak adanya pengulangan. Artinya kaidah amar tersebut tidak menunjukkan kepada pengulangan. Artinya perintah yang artinya perintah yang sudah dikerjakan tidak perlu diulang lagi. Yang bunyinya seperti ini, al-aslu fil amri la yaqtadi takror, la yaqtadi tikror. Artinya apa? Pada dasarnya perintah itu tidak menghendaki pengulangan. Ini berkali-kali mengerjakan perintah itu. Misalkan perintah haji hanya dilakukan atau hanya wajib dilakukan seumur hidup sekali. Dan haji setelahnya dia melaksanakan kembali untuk kedua, ketiga, itu hukumnya sunnah. Nah, kemudian kaidah yang kelima yaitu menunjukkan wasilahnya, yaitu perintah juga terhadap perantaranya. Artinya apa? Apabila wasilah itu ada atau perantara itu ada untuk menyampaikan perintah itu dilaksanakan, maka wasilah itu juga menjadi wajib atau menjadi sesuatu yang harus kita laksanakan. Kaidahnya berbunyi seperti ini, ala amru bisyai' amrun biwasailihi. Artinya memerintahkan, mengerjakan sesuatu berarti memerintahkan pula segala wasilahnya. Misalkan umat Islam diperintahkan sholat, hukum mengerjakan wasilahnya, perantaranya adalah yaitu wudhu kan. Nah, jadi hukum wudhu sebelum sholat adalah wajib. Jadi hukum wudhu sebelum melaksanakan sholat adalah wajib. Kenapa? Karena sholat ini wajib, maka wudhu tersebut yang menjadi wasilah juga menjadi wajib. Nah, mungkin seperti itu penjelasannya.